Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan belum tentu rancangan kita. Nah, apakah kita pernah berdoa namun tidak terjawab? Apakah kita pernah merencanakan sesuatu namun tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan? Misalnya, kita sudah merencanakan anak kita untuk masuk ke sekolah tertentu, namun gagal karena nilainya tidak cukup atau tidak masuk zonasi. Kita sudah berdoa untuk kesembuhan kita atau keluarga. Ternyata Tuhan juga belum memberikan kesembuhan. Berdoa untuk suami agar sikapnya berubah menjadi lebih baik. Ternyata belum ada perubahan yang berarti. Mungkin rencana mau bekerja, mau berwirausaha, ternyata belum ada peluang. Dan sebagainya. Seperti yang sedang kami alami, kami merencanakan kepulangan orang tua kami yang ada di Batam, di mana kondisi keduanya memang stroke, namun puji Tuhan masih bisa berjalan. Kepulangan kami rencanakan di minggu-minggu ini, namun ternyata harus tertunda karena tiba-tiba ibu sakit kembali dan harus diopnam. Pikiran kami, harapan kami, rencana kami, mumpung masih sehat dan dapat berjalan untuk segera pulang. Karena memang beberapa minggu sebelumnya orang tua kami dua-duanya itu sempat mondok di rumah sakit. Nah, namun ternyata belum dapat terlaksana karena ibu harus berobat kembali di rumah sakit. Dan ternyata memang belum bisa terlaksana dalam waktu yang dekat karena harus menunggu ibu mengalami pemulihan, dapat berjalan kembali baru bisa pulang. Nah, ketika apa yang kita rancangkan tidak sejalan dengan rencana atau rancangan Tuhan, bagaimanakah respon kita? Apakah kita menjadi marah, kita kecewa berat, kita benci, bahkan kita putus asa? Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Mengajak kita untuk percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan juga punya waktu sendiri, waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kecewa dan dapat berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, berdoa. Mengapa harus berdoa? Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita dapat mencari jawaban dalam setiap persoalan dan menumbuhkan pengalaman rohani kita dengan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan karena ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan, namun dapat kita jangkau dengan doa. Saat apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti apa yang kita mau, berdoalah agar kita tidak kecewa. Berdoalah agar kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Berdoa minta Tuhan damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita. Berdoalah minta kemampuan dari Tuhan agar kita dapat untuk tidak berbuat dosa. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran. Di dalam menjalankan kehidupan kita seharusnya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan ajarkan, bukan berdasarkan pengertian, kemauan, atau sesuka hati kita sendiri.
Namun, biasanya ketika banyak masalah, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita membuat kita ini hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Contohnya, kita berkata kasar dan kotor, berjudi, minum minuman keras, bahkan narkoba, suka membuat gaduh atau keributan, juga menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, dan masih banyak lainnya. Marilah, sekalipun kita tidak atau belum mendapatkan apa yang kita harapkan atau kita rencanakan, kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita tetap melakukan perintah Tuhan. Dengan apa? Dengan tetap mengasihi orang yang membenci kita, bahkan mereka yang sudah melukai hati kita. Tetap berbuat baik, tetap bertindak dan berkata jujur, bekerja dengan halal, dan tetap melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Mengucap syukur ketika kita bahagia, dapat hadiah, kenaikan pangkat, dapat bonus, dan hal-hal menyenangkan lainnya memang sangat mudah. Namun akan terasa berat untuk mengucap syukur ketika kita dalam pergumulan. Mengucap syukur itu memang tidak hanya dilakukan saat kondisi kita baik-baik saja, tetapi dilakukan setiap saat. Karena rasa syukurlah yang membuat hidup kita lebih bahagia dan tenang, meskipun sedang dalam kondisi yang tidak diharapkan. Rasa syukur memang tidak sontak mengubah keadaan kita yang sulit menjadi mudah seketika itu juga, tetapi mampu mendatangkan damai sejahtera dalam hati kita. Dengan bersyukur, kita dapat mengerti setiap rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mampu bersyukur, maka sekalipun rencana dan rancangan yang sudah kita harapkan namun belum terjadi, kita akan tetap dapat berpikir, kita dapat mengerti bahwa Tuhan selalu punya rancangan dan rencana yang terbaik di dalam hidup kita, dan tentunya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik yang akan diberikan bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Mari hari ini kita belajar untuk tidak kecewa, marah, putus asa ketika rencana kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Mari kita tetap berdoa, tetap hidup dalam kebenaran, senantiasa bersyukur, karena rencana dan rancangan Tuhan selalu baik bagi hidup kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.